fasting. Dan ada juga pengaruh puasa bagi kesehatan atau bahkan fasting and healing dengan penyembuhan itu juga ada. Nah, beberapa fakta ilmiah itu membuktikan keteraturan pola makan dan aktivitas selama puasa itu ternyata menyehatkan. Ini jadi kalau Nabi menyampaikan konsep dasarnya. Nah, silahkan kita umatnya ini bagi perintah atau dibuka peluang untuk mengamati meneliti itu. Tentunya banyak sekali ya. Jadi tadi saya sampaikan dengan kesehatan, dengan metabolisme, bahkan dengan endokrin kalau dalam hal ini yang kita kaji nanti. Nah, bagaimana konsisten endokrin dan metabolisme selama puasa itu? Nah, kita tahu bahwa sistem endokrin atau hormon-hormon tubuh kita ini punya peran penting dalam kesehatan maupun penyakit, termasuk juga metabolisme tentunya ya. Nah, selama berpuasa, kita tahu puasa ini tadi itu kalau secara fisik membatasi, tapi sebenarnya lebih pada mengatur ya, keteraturan, karena di luar puasa seringkali atau hampir pasti ya, sebagian besar ya, bahkan hampir semua manusia itu tidak teratur makannya itu, tidak ada apa namanya penjadwalan misalnya, atau bahkan menu, atau bahkan apa namanya nutrition fact-nya. Jadi apakah zat gizi atau nutrisi ini kita perlukan apa tidak, itu kalau tidak puasa kan tidak penting. Yang penting mau enak makan gitu aja. Lapar apa enggak makan gitu. Nah, itulah yang lalu banyak menimbulkan kekacauan ya dalam metabolisme tubuh kita itu. Nah, ternyata Tuhan dengan kasih sayangnya kita ini diberi momen untuk mengatur itu ya melalui puasa ini sebulan penuh. Nah, jadi nanti ada banyak impact-impact kalau memang puasa itu dilakukan selama sebulan. Jadi ada pembatasan asupan sehingga ada penurunan dan perubahan pola intake. Ada pengaturan, ada pengurangan waktu tidur. Ini juga karena aktivitasnya ya. Kalau malam sholatnya lebih banyak tarawih atau bahkan tadarus dan lain-lain. Sehingga relatif ya, meskipun tidak semua ya, tapi umumnya orang Muslim berpuasa itu waktu malamnya, waktu tidur malamnya relatif berkurang. Perubahan kondisi, nah ini tentu akan berpengaruh pada perubahan kondisi hormonal dan metabolisme tubuh kita secara umum. Nah nanti per ini, jadi per kelenjar atau per hormon itu ada banyak. Ini semua saya ambil dari literatur yang saya cantumkan di belakang ya. Jadi semua itu adalah hasil kajian penelitian ilmiah. Yang pertama tentang kelenjar pineal, kita tahu ini nanti yang mengatur itu tadi ritme tidur atau jaga, tidur atau melek. Gitu. Ini kelenjar kecil yang ada di epitalamus, hormonnya namanya melatonin, dan ini berperan dalam pengaturan tidur dan jaga. Jadi hormon tidur istilahnya melatonin ini. Nah ini ternyata sangat dipengaruhi oleh apa namanya pencahayaan atau apa namanya. Jadi periodicity-nya, jadi periodisitas pencahayaan itu makin panjang durasi terang atau pencahayaan, maka pineal akan tertekan atau produksi melatonin menurun. Sehingga lalu orang atau bahkan pada hewan juga ada ini lebih jaga ya, tidak tidur. Tapi ketika pencahayaan kurang atau menurun, melatonin mulai memproduksi, pineal memproduksi melatonin, lalu menimbulkan rasa kantuk dan tidur itu tadi. Nah, jadi selama berpuasa terjadi penurunan melatonin ini ya di waktu malam karena pencahayaan yang lebih lama. Jadi tadi itu masih sholat pasti di tempat yang terang ya, atau tadarus pasti di tempat yang terang gitu. Nah, itu yang menyebabkan lalu melatoninnya menurun sehingga relatif ngantuk ya, meskipun ada juga ya orang ngantuk juga untuk meskipun terang ya, tapi pada umumnya masih akan berkurang rasa kantuknya itu. Ini ada perlambatan onset peningkatan kadarnya. Jadi dengan pencahayaan yang lebih lama ya, ini alasan di paling bawah karena ada pencahayaan dan terjaga yang lebih lama di malam hari.
Nah, jadi ini terhadap kelenjar pineal yang menghasilkan melatonin. Ini kalau pada hewan-hewan tertentu, misalnya pada unggas itu bisa dijadikan dijadikan model atau metode untuk meningkatkan produksi telur. Kalau nggak salah begitu dulu ada ya. Jadi itik misalnya atau ayam itu kalau di kandang malamnya diberi cahaya, meskipun tidak harus panjang malam nanti mereka nggak tidur ya. Tapi ditambahi, jadi tidak gelap sama sekali. Biasanya kalau nggak ada cahaya kan, begitu matahari tenggelam, mereka masuk kandang, gelap, tidur sudah. Nah, tapi kalau coba kandangnya ini diberi lampu. Dulu ada banyak penelitian di peternakannya. Kasih lampunya sampai jam 8, ada yang sampai jam 10. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan produksi telur. Karena ini eh, kaitannya dengan pineal body atau kelenjar pinealnya ini yang kalau terang berarti produksinya menurun, itu akan berpengaruh pada hormon-hormon reproduksi. Nah, sehingga bukan fertilitas, hormon reproduksinya lebih meningkat. Jadi yang saya tahu dulu, kalau pada itik atau bebek itu umur peneluran lebih awal. Jadi biasanya 4,5 sampai 5 bulan baru bertelur. Ini bisa 4 bulan sudah mulai bertelur. Kalau dia terbiasa malamnya itu dikasih pencahayaan. Itu antara lainnya. Jadi melatoninnya lebih rendah. Nah, ini sehingga tidurnya lebih sedikit. Bisa jadi, kenapa kok bisa? Mungkin karena dia nak tidur ya makan gitu ya. Kalau hewan kan nggak ada lagi. Kalau nggak makan tidur gitu. Allah alam. Tapi yang diamati waktu itu ya melatoninnya ini. Nah, yang kedua hipofisa ini disebut sebagai master of gland, kelenjar yang paling banyak memproduksi hormon ya. Ada dua bagian, anterior dan posterior. Jadi kalau anterior namanya adenohipofisa, ada 6 hormon yang dihasilkan. Kalau posterior disebut juga neurohipofisa. Hipofisa posterior ada dua, jadi ADA dan oksitosin. Kalau dari anterior ada FSH, LH, ACTH, GH, prolaktin, dan tiroid stimulating hormone. Dan ini mengatur sebagian besar, jadi utamanya reproduksi, metabolisme, misalnya tiroid, kemudian pertumbuhan, tekanan darah, dan lain-lain. Nah, itu masing-masing hormon bisa kita ikuti seperti ini. Jadi FSH dan LH ini yang paling banyak mengendalikan sistem reproduksi atau bekerjanya pada gonad ya, pada ovarium atau pada testis kalau laki-laki. Nah, kadar FSH LH ini akan lebih rendah pada perempuan yang berpuasa, tapi tidak berpengaruh pada kejadian ovulasi. Ya. Jadi ini lalu menarik, kita tahu bahwa ovulasi itu kan dikendalikan oleh dua hormon ini. FSH akan memicu folikulogenesis sampai menjadi follicle the graft yang matang. Baru kemudian ada sekresi estrogen, lalu memicu pelepasan LH. Nah, LH menyebabkan ovulasi. Nah, ini selama puasa itu relatif rendah atau lebih rendah menurun, tetapi ovulasinya tidak terpengaruh, gitu. Artinya tetap rutin. Nah, itu menarik. Ya, Anda tahu nanti kalian bisa perdalam ya eh, di artikelnya itu kenapa bisa seperti itu. Gitu. Lalu ACTH, nah ini adrenokortiko ini yang bekerja pada korteks adrenal ya. Kita tahu korteks adrenal penghasil kelenjar-kelenjar adrenalin ya. Apa itu? Bukan, kalau adrenalin yang di medulanya kalau nggak salah. Korteksnya itu ada dua, mineralokortikoid sama eh, satu lagi saya lupa itu. Jadi kortison ya. ACTH ternyata meningkat secara nyata pada puasa. Nah, ini menarik. Jadi eh, tadi itu bisa jadi kalau dihubungkan apa ya, orang puasa itu lebih waspada istilahnya ya, karena lebih lama jaga, tidak tidur atau tidurnya berkurang, leisure istirahatnya berkurang. Puasa juga dianggap sebagai kondisi stres bagi tubuh sehingga peningkatan ACTH ini itu yang dimaksudkan ya, karena puasa itu dianggap cekaman. Jadi kita tahu tadi ACTH ini eh, berpengaruh pada peningkatan hormon-hormon di korteks adrenal tadi. Jadi kalau kortison
itu kan apa namanya, hormon simpatis atau apa istilahnya. Kalau adrenal ya, gitu ya. Jadi lebih ini, lebih waspada gitu ya. Kemudian kadar growth hormon dipengaruhi juga oleh jadwal tidur, stres, latihan, dan lain-lain. Puasa dalam waktu singkat bisa meningkatkan growth hormon, tapi puasa dalam waktu lama diketahui tidak mempengaruhi. Jadi ini terkait metabolisme ya atau hormon pertumbuhan. Pada orang yang sedang dalam masa pertumbuhan, pada anak-anak utamanya atau sampai remaja, mungkin besar pengaruhnya, mungkin ada. Tapi kalau orang-orang sudah dewasa, biasanya tidak begitu nyata. Jadi tidak mempengaruhi. Ini bisa jadi eh, apa namanya respondennya atau relawan istilah kalau manusia ya. Tapi kalau hewan bisa aja hewan coba yang digunakan itu mungkin yang sudah dewasa. Kemudian prolaktin, ini adalah hormon untuk sekresi air susu ya atau laktasi. Selama puasa tidak berubah, jadi tidak banyak berubah selama puasa. Baik perempuan maupun laki-laki. Nah, laki-laki juga ada ya. Jadi hormon-hormon yang diproduksi oleh hipofisa itu laki maupun perempuan itu sama. Hanya tentu nanti eh, impact atau implikasinya ya pasti berbeda ya. Karena laki-laki tentu tidak laktasi, tapi ada peran juga gitu. Jadi kalau pada perempuan mengontrol laktasi, punya peran lain misalnya metabolisme, pengaturan sistem imun, pertumbuhan pankreas dan lain. Nah ini mungkin juga yang terjadi pada laki-laki. Kemudian yang keenam tiroid stimulating hormone, nanti dibahas di kelenjar tiroid sendiri ya. Jadi dari hipofisa TSH namanya, hormon ini bekerja pada kelenjar tiroid. Nah tiroid nanti yang menghasilkan hormon-hormon metabolisme yaitu tiroksin ya, T3 sama T4 gitu. Jadi nanti ada apa namanya feedback mekanisme atau ada induksi oleh TSH terhadap tiroid. Nah, kalau produksi tiroid berupa T3 dan T4 tinggi, maka TSH ditekan juga. Sehingga akan ada saling kontrol, saling mengendalikan ya, antar kelenjar hormonal itu. Khususnya hipofisa dengan kelenjar-kelenjar target organnya tadi, misalnya dengan ovari, dengan testis, dengan tiroid, atau dengan yang lain. Kalau growth hormone sama prolaktin ini langsung pada jaringannya. Nah ini tiroid. Jadi kelenjar ini ada dua macam hormon dihasilkan, yaitu T4 dan T3. Jadi T4 namanya tiroksin, kalau T3 itu triiodothyronin. Disekresi sebagai respon terhadap TSH tadi. Jadi kalau hipofisa anterior melepas TSH, maka tiroid melepaskan atau mensekresi T4 dan T3 ini. Dan ini akan berperan dalam proses metabolisme ya. Nah, ternyata tidak ditemukan perubahan pada kadar T3, T4 maupun TSH, tapi ada sedikit penurunan. Ya mungkin terkait dengan aktivitas metabolik ya yang berubah. Jadi selama puasa tentu pola makan dan metabolismenya menjadi lebih teratur dan terbatas gitu. Karena tidak makan sepanjang hari gitu. Sehingga makan pada timing tertentu, jadi sahur, buka. Gitu. Nah setelah itu kalau malam ya istirahat, kalau siang malah ya berhenti. Gitu. Tidak ada makanan masuk sehingga metabolismenya juga menjadi berhenti. Nah itu yang mungkin juga feedback terhadap tiroid ya, sehingga lalu sintesis atau produksi T4, T3 juga dibatasi karena tidak perlu lagi. Gitu. Nah ini jadi tubuh kita ini punya mekanisme kontrol ya, kendali. Jadi baik tadi yang paling mudah secara hormonal itu, hormon dengan target organ itu pasti tadi itu punya hubungan saling mengendalikan. Jadi kalau hormon dihasilkan memicu aktivitas pada target organ. Nah, kalau target organ sudah beraktivitas, ini juga akan menghambat atau feedback mekanisme namanya, negatif feedback terhadap kelenjar produsen hormonnya tadi itu. Itu namanya feedback mekanisme. Dan tentu sebaliknya, ketika
aktivitas target organnya menurun atau jaringannya, maka akan memicu atau merangsang untuk pelepasan hormonnya kembali. Nah, begitu seterusnya. Itulah sistem dalam tubuh kita. Dan itu hampir semua sistem ya, termasuk sistem imun gitu ya. Apalagi sistem semua ya, semua sistem pada dasarnya seperti itu prinsip kerjanya. Jadi akan meningkat ketika memang diperlukan, akan dihambat kalau sudah tidak diperlukan. Nah ternyata T3 T4 sedikit tidak ditemukan perubahan tapi sedikit menurun tadi itu ya biasa karena pola metabolisme yang lebih terbatas. Nah kemudian adrenal tadi ada kaitan dengan ACTH ya yang dari hipofisa anterior. Jadi ada dua bagian, korteks dan medula. Nah, kalau di korteks kita dua itu glukokortikoid sama mineralokortikoid. Dan juga ada androgen. Dan sebenarnya banyak lagi ya yang bisa dihasilkan oleh adrenal ini. Hampir semua hormon-hormon reproduksi itu adrenal ini bisa menjadi reservoir atau cadangan. Ya. Ketika ada gangguan produksi pada hormon reproduksinya pada gonad utamanya itu ya, maka adrenal bisa menggantikan meskipun tidak sepenuhnya ya. Jadi supaya tidak terlalu ekstrim kurangnya itu. Adrenal ini misalnya androgen bisa dihasilkan asal tentunya hormon dari prekursor yang sama ya misalnya androgen itu kan prekursornya steroid ya, hormon steroid gitu. Di aldosteron dan lain-lain. Tidak didapatkan hasil konsisten selama puasa. Jadi untuk hormon-hormon dari korteks adrenal ini tidak konsisten, artinya bisa meningkat, bisa menurun atau konstan. Jadi itu dari penelitian atau artikel yang sudah dilakukan. Sedangkan dari medula ada adrenalin dan noradrenalin. Nah ini tadi yang terkait dengan stres atau keamanan atau kewaspadaan. Diketahui noradrenalin menurun secara nyata, jadi cukup nyata penurunannya, tetapi adrenalinnya tidak nyata. Mungkin ada penurunan tapi tidak signifikan. Jadi tidak tahu bedanya, nanti kalian bisa perdalam ya, bagaimana itu adrenalin, apa itu noradrenalin. Jadi mungkin sintesisnya sampai pada mekanisme kerja maupun target organnya itu bisa jadi ada, meskipun seringkali kalau sebagai neurotransmitter ya itu dianggap sama ya, tapi sebenarnya ini dua substansi yang berbeda, adrenalin dan noradrenalin itu. Tapi kalau di sistem saraf ini sama-sama simpatetik ya, neurotransmitter simpatik. Jadi yang aktif, yang waspada. Nah kemudian kelenjar pankreas, nah, kita tahu pankreas itu ada dua macam ya, ada enzim-enzim yang merupakan kelenjar eksokrin berarti jadi tidak dipakai oleh dia sendiri atau oleh tubuh, dan ada endokrin. Nah dalam hal ini adalah sel-sel beta yang menghasilkan insulin. Jadi insulin ini dihasilkan oleh sel-sel beta khususnya di Langerhans istilahnya ya, di Langerhans Islet atau island islet, jadi pulau, semacam pulau-pulau gitu di antara sel, di antara sinusoidnya. Jadi tidak semua. Nah di dalam Langerhans itu tidak hanya sel beta tapi juga sel alfa dan sel gamma. Nanti hormon dihasilkan juga berbeda. Nah khusus insulin ini yang terkait langsung dengan metabolisme umum di tubuh. Diketahui saat puasa itu ada penurunan kadar insulin dan glukosa ya, ini tentu karena tadi intake atau input makanan jelas menurun ya. Jadi meskipun ketika buka atau sahur tentu ya normal biasa ada banyak, tapi ini kan dibatasi tadi waktunya. Nah, mungkin juga dibatasi istilahnya volume ya atau kuantitasnya juga. Nah, ini yang menyebabkan juga terjadi penurunan kadar. Kenapa? Ya tentu kita urut tadi. Kerja dari sel-sel betanya juga menjadi menurun. Kenapa? Rangsangan
untuk menghasilkan insulin berkurang gitu. Karena jumlah glukosa darah juga lebih turun, lebih sedikit gitu. Nah, kita tahu insulin akan diproduksi tinggi ketika glukosa darah banyak kan. Nah, tadi itu jadi apa namanya? Mekanisme feedback ya, feedback mekanisme itu. Jadi ketika banyak glukosa darah berlimpah ketika habis makan misalnya, apalagi banyak memang sumber glukosa, maka aktivitas sel beta menjadi sangat meningkat untuk menghasilkan insulin. Tapi ketika kadar glukosa darah biasa menurun, maka sel-sel beta juga tidak punya rangsangan lagi, itu tidak dirangsang untuk mensintesis insulin, atau tadi kalau istilahnya itu feedback yang negatif gitu, sehingga tidak disekresi. Jadi ini respon atau mekanisme bolak-balik. Nah, akibatnya terjadi peningkatan sensitivitas. Nah, ternyata kerja insulin tidak hanya dari sisi kuantitas saja, tapi juga sisi sensitivitasnya. Maksudnya sensitivitas sel ya dalam hal ini. Sensitivitas insulin dan resistensi insulin. Jadi jaringan khususnya sel itu karena peran insulin ini kan akan membawa istilahnya ya, apa membawa atau sebagai transporter ya gula untuk masuk ke dalam sel kan itu. Nah, oleh karenanya pasti akan ada reseptor-reseptor pada sel itu terhadap pembawanya ini, terhadap insulin ini. Nah, reseptor ini bisa berubah-ubah sensitivitasnya tadi. Nah, ini juga tadi lagi-lagi mekanisme feedback ya. Kalau jumlah insulin sedikit, maka sensitivitasnya akan meningkat. Jadi artinya apa? Sel itu lebih peka, lebih sensitif. Artinya meskipun kadar insulin sedikit, tetapi sudah cukup untuk ditangkap atau diikat ya oleh jaringan itu. Dengan harapan ada tadi glukosa yang bisa dibawa untuk dimetabolisme di dalam sel itu untuk sintesis produksi ATP ya, energi. Tapi ketika insulin berlimpah, nah biasanya juga sensitivitas insulin oleh sel itu juga menurun gitu, karena berlebih gitu. Jadi ini tadi itu hukum feedback mekanismenya, ya, hukum alam atau ya. Kalau banyak orang nggak mau gitu. Tapi ketika langka banyak yang cari, kan itu feedback mekanisme ya. Nah, maka pada insulin juga seperti itu. Jadi ketika kadar insulin itu menurun, ternyata sensitivitasnya meningkat. Nah, ini tentu meningkatkan efektivitas kerja. Jadi dengan kadar yang lebih rendah, tetapi keberhasilan kerja insulin dalam hal ini mentransportasikan gula dari luar ke dalam sel menjadi lebih efektif, itu lebih besar keberhasilannya dibanding kalau kebalikannya itu resistensi. Nah, nanti ketika sel ini aktivitas metaboliknya tinggi, dia kurang sensitif atau resisten terhadap insulin karena kebutuhan glukosa menurun oleh sel itu. Nah, ini bolak-balik tadi itu. Jadi baik dari sisi insulinnya, dari sisi selnya sendiri, atau mungkin juga glukosanya yang dibawa itu ya. Jadi makanya selalu akan ada kontrol, akan selalu ada keseimbangan. Jadi keseluruhan aspek itu baik substansi atau bahan atau materialnya misalnya glukosa yang akan dirubah nanti sebagai bahan baku untuk energi, lalu transporternya dalam hal ini hormon insulin itu, lalu penggunanya dalam ini adalah sel-sel dan jaringan. Nanti semuanya masing-masing dalam keseimbangan, saling kontrol istilahnya itu ya. Itulah maka ada istilah sensitivitas dan resistensi. Nah, ini juga tadi itu baik dipengaruhi oleh jaringan sel-selnya, oleh glukosanya atau oleh hormon insulinnya. Masing-masing itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, makanya lalu istilahnya tindakan terhadap kelainan ya, terapi terhadap gangguan-gangguan metabolisme ini nanti tergantung
penyebabnya. Jadi misalnya puasa ini kan artinya asupan yang berkurang, berarti bahan apa istilahnya glukosanya yang memang menurun gitu. Sebenarnya insulinnya normal, hanya karena gula darahnya tidak sebanyak kalau tidak puasa, maka produksi insulin nanti juga kan diturunkan juga. Nah, sebaliknya justru ini sensitivitas sel terhadap insulin malah meningkat dalam kondisi insulin yang rendah tadi itu. Karena aktivitas metabolik kan mesti tetap konsisten ya, tetap berjalan gitu. Nah, itu lalu tadi menimbulkan sensitivitas atau resistensi yang juga berfluktuasi, dipengaruhi uh, tinggi rendahnya insulin atau hormon ini. Nah, peningkatan efektivitas kerja insulin ya, sehingga lalu kondisi ini diketahui mengurangi penurunan berat badan selama puasa. Jadi tadi, ya tentu eh, berat badan itu kan sebenarnya lebih banyak pada apa timbunan ya, timbunan energi yang tidak terpakai dalam tubuh kita atau memang ya jaringan-jaringan yang padat atau yang banyak gitu. Tapi ketika input makanan atau intake makanan itu menurun tadi itu berimplikasi pada penurunan juga sekresi insulin. Meskipun sensitivitas meningkat, tapi kan jumlah insulinnya lebih sedikit tadi itu. Nah ini yang lalu diketahui mengurangi penurunan. Jadi ini kalimatnya harus diinikan ya. Jadi bukan menurun ya berat badan, tapi menurunnya berkurang. Nah, ini maksudnya. Jadi supaya tidak kebalik. Ada dua apa namanya ini? Ada dua kata negatif di situ. Jadi berkurang dan menurun. Nah, jadi nanti akan jadinya positif ya. Jadi dengan meningkatnya efektivitas kerja insulin ini, meskipun asupan berkurang, tapi penurunan berat badan tidak drastis atau mungkin berkurang tapi sedikit atau bahkan tidak gitu, tidak berkurang gitu. Meskipun faktanya orang berpuasa itu biasa ya, menurun berat badan itu normal. Hanya eh, asal apa namanya tidak ekstrim puasanya itu, sebenarnya orang puasa tidak menurunkan berat badan. Ya, cuman ya mungkin apa istilahnya hanya merubah jadwal ya. Itu makanya kalau puasa itu sebenarnya tidak hanya merubah jadwal ya. Kalau sudut pandang spiritualnya itu memang sengaja membatasi dan mengurangi ya, makan, bukan hanya jadwalnya diganti misalnya ya memang tidak makan sih subuh sampai maghrib, tapi begitu maghrib waduh makannya banyak sama seperti tidak puasa lah ini lalu kan nggak ada gunanya. Nah, hal seperti inilah yang tadi diketahui meskipun jumlah apa intake energinya menurun, tetapi efektivitas insulin lebih tinggi tadi, sensitivitasnya lebih tinggi akibatnya pemanfaatan tadi ya sumber energi menjadi optimal gitu. Nah, itu yang kemudian mengurangi penurunan. Jadi ingat kalimat ini ya, mengurangi penurunan bukan berat badannya ya, bukan menurunnya berat badan tapi menurunnya itu berkurang sehingga relatif stabil ya. Jadi kalau menurun sangat sedikit gitu ya. Dan makanya Islam mengurangi. Jadi bukan tidak turun berat badannya itu, tapi penurunannya tidak banyak, gitu. Jadi tidak ekstrim. Nah, jadi biasa orang katakanlah kalau saya ini di berat normal itu 60 biasanya dulu. Kalau saya sakit tinggal 53 bobot badan saya. Kalau puasa ini biasanya selama sebulan itu menurun sekitar 2 kilogram. Itu normal ya. Di turunnya tapi seandainya tidak ada sensitivitas bisa jadi turunnya lebih banyak dari nanti ada di akhir ada tabel-tabel gitu ya. Puasa Ramadan dalam minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat itu bobot badan tentang kadar HB dan sebagainya itu ada data-data penelitiannya. Nah, jadi sungguh pun produksi insulinnya menurun tapi sensitivitasnya meningkat sehingga efektivitas kerja insulin lebih tinggi tadi itu. Sehingga kalau toh menurun karena berkurangnya asupan tapi tidak sangat ekstrim atau berkurang penurunannya itu maksudnya.
Nah, kemudian hormon-hormon seks atau hormon kelamin ya. Ini tadi kalau dikaitkan dengan hipofisa itu hipofisa anterior ya FSH dan LH. Ini ada kaitannya dengan utamanya estrogen dan progesteron. Memang ini akan lebih mudah dan nyata pada perempuan, tapi laki-laki juga punya estrogen dan progesteron ya. Tapi tentu dalam kerja yang berbeda. Jadi kalau kita tahu ini kan hormon steroid. Di laki-laki juga ada hormon steroid namanya testosteron. Nah ternyata sintesis estrogen itu pasti melalui pembentukan testosteron lebih dulu, meskipun bahan bakunya ya. Ini dulu saya ingat tesis saya S2 tentang ini, karena ada domba-domba jantan yang saya kastrasi. Itu ternyata kadar estrogennya sangat meningkat. Jadi, karena memang jalur sintesis estrogen itu pasti melalui pembentukan testosteron dulu, meskipun bukan testosteronnya ya, tapi di HEA kalau nggak salah, dihidro epiandrostanadion istilahnya itu. Jadi itu bahan baku untuk testosteron maupun untuk estrogen. Jadi hanya bedanya ada aromatisasi itu oleh sel-sel TK yang ada di folikel kalau pada perempuan ya ada folikelnya itu. Kalau laki-laki tidak punya folikel sehingga tidak terjadi aromatisasi sehingga terbentuk testosteron. Nah, kadar progesteron bahkan masih tinggi sampai 2 minggu pasca Ramadan. Jadi ini data yang juga diperoleh dari penelitian. Pada ibu hamil tidak direkom membatasi makanan meski puasa karena membahayakan. Jadi karena kehamilan itu pasti membutuhkan energi yang lebih banyak ya. Tidak hanya untuk metabolisme ibu tetapi janin yang dikandung itu sangat memerlukan atau bahkan terus-menerus ya, bahkan suplai energi terus bertambah, pasokannya tidak boleh berkurang. Bahkan tidak boleh tetap kan gitu, karena kan dia tumbuh terus makin banyak itu makanya ibu hamil direkomendasi tidak mengurangi. Kalau toh puasa misalnya atas rekomendasi dokter boleh, tetapi sebaiknya makanannya tetap ini tadi, hanya merubah jadwal gitu ya, jangan mengurangi. Kalau orang tidak hamil memang mengurangi tadi ya asupan atau kuantitas. Tapi kalau ibu hamil sebaiknya tidak mengurangi kuantitas ya, makanan atau nutrisi yang diasup yang dikonsumsinya. Makanya lalu kalau ibu hamil mungkin merubah aja jadwal makan, asal tidak berpengaruh ya. Itu sebabnya dalam Islam kehamilan dan menyusui itu bisa menjadi ilah, menjadi alasan ada kemurahan. Jadi seorang perempuan yang hamil atau menyusui boleh tidak puasa dengan catatan diganti atau bahkan kalau toh tidak mampu mengganti boleh ganti dengan fidyah, nggak ganti puasa gitu. Nah ini bedanya. Kalau perempuan menstruasi kan tetap wajib mengganti puasa di hari lain. Tapi kalau karena hamil atau menyusui ini dan tentu ada argumennya ya, misalnya membahayakan bayinya dan sebagainya itu, maka boleh tidak puasa dan harus ganti puasa, tapi cukup dengan bayar fidyah. Ada yang begitu. Ada juga emang dua-duanya ya fidyah ya ganti. Itu sudut pandang dalam fikih aja ya. Tapi intinya kehamilan atau penyusuan itu sebaiknya tidak mengurangi asupan makanan. Jadi kalau toh merubah jadwal karena puasa, hanya merubah jadwalnya saja, tapi kuantitasnya jangan dikurangi. Ini rekomendasi ya. Nah ini meski puasa sebaiknya asupan makan tidak dikurangi, tapi dirubah jadwalnya. Ini kalau sedang hamil. Nah, sedang pada laki-laki saya tidak merokok, hormon testosteron mengalami penurunan. Ini normal ya, wajar. Jadi karena prekursor atau bahan bakunya yang utamanya protein. Jadi kita tahu ini hormon steroid ya. Jadi bahan bakunya protein ataupun lemak juga ya. Itu menurun sehingga lalu sintesisnya juga. Meskipun tadi hormon itu tidak selalu tidak bekerja atau diproduksi atau beraktivitas sendirian. Tapi pasti tadi ada pengaruh ya antara kelenjar hormon yang disintesis atau disekresi dan target organnya itu. Itu selalu ada kaitan.
Nah, bisa jadi karena puasa tentu aktivitas libido tadi ya, khususnya kan aktivitas seksual kan dibatasi ya. Siang nggak boleh, meskipun malam masih boleh. Tapi siang kan enggak. Nah, itu lalu mungkin juga melibatkan hormon lain. Ya, tidak akan ada lagi eh, stimulasi untuk ekspresi libido misalnya, sehingga lalu testosteronnya juga akan menurun. Juga terjadi perlambatan peningkatan kadarnya di malam hari. Nah, kita tahu testosteron ini kan ada periodicity ya istilahnya. Jadi biasanya dia itu nokturnal, jadi akan meningkat pada waktu malam, utamanya di akhir, dari menjelang akhir malam sampai subuh. Maka ada istilah ereksi subuh, itu biasanya kalau laki-laki. Itu karena testosteronnya tinggi pada malam sampai akhir malam itu. Ini tidak terkait dengan perubahan pola aktivitas dan jadwal tidur tadi. Jadi ini kajian tentang testosteron, diketahui ada sedikit penurunan. Kemudian DHEA, dan yang saya sebut tadi, bahan bakunya yang sebenarnya sama-sama dari steroid, dihidroepiandrosterone atau androsteron atau begitu. Pada perempuan menarse itu berarti pada awal-awal menstruasi ya, diketahui tidak berubah karena puasa. Jadi tadi ini sebenarnya bahan baku yang bisa jadi testosteron, juga bisa jadi estrogen, itu DHEA. Makanya lalu pada perempuan juga ditemukan testosteron meskipun sedikit. Sebaliknya pada laki-laki juga ditemukan estrogen meskipun sedikit. Nah, pada kondisi tertentu bisa terjadi perubahan itu. Jadi yang normal yang tadi, kalau laki-laki testosteron dominan, estrogennya sedikit. Kalau perempuan, estrogen dominan, testosteron sedikit. Nah, kemarin saya cerita tesis saya itu kalau domba itu saya kastrasi, ternyata estrogennya sangat meningkat, itu signifikan. Testosteron tidak saya ukur memang karena waktu itu mahal ya. Memang orientasinya pada estrogen dan progesteron. Itu terjadi peningkatan. Nah, itu tadi ada pola sintesis hormon yang berubah ketika testis itu diambil. Jadi domba itu menjadi lebih lebih lamban gitu ya, karena kalau testosteron kan agresif gitu. Kalau ini enggak, sehingga lebih gemuk. Nah, begitu juga pola pertumbuhannya berubah seperti betina, jadi lemaknya lebih banyak, lebih pendek dan sebagainya. Kalau jantan biasanya lebih tinggi badannya, itu maka lebih pendek tapi lebih gemuk. Itu pengaruh-pengaruh hormon steroid ini. Lalu ada insulin growth factor atau IGF-1 ya. Ini hormon protein yang diproduksi liver, berperan dalam pertumbuhan dan punya efek anabolik pada orang dewasa. Diketahui hormon ini tidak mengalami perubahan selama puasa. Tapi ada peneliti melaporkan ada peningkatan justru sebagai respon terhadap overfeeding. Jadi ini kalau tidak puasa ya overfeeding, kalau makannya berlebih gitu. Atau bisa jadi tadi itu ya, puasa tapi malah overfeeding. Itu bisa jadi ya. Orang-orang istilahnya ya, orang-orang awam ya, atau mungkin orang-orang bodoh lah kalau tidak nakutip itu. Tadi itu puasa hanya merubah jadwal, bahkan kadang-kadang malah sebaliknya kan gitu ya. Coba ada penelitian sosiologis ya, masyarakat Muslim ketika Ramadan itu ternyata konsumsinya itu meningkat. Kita saksikan aja termasuk di negara kita ya, pasar takjil itu kan marak sekali kalau Ramadan. Kalau Ramadan kan jarang ngapain sore-sore ya, paling ngopi, ngetes gitu aja. Tapi begitu Ramadan itu kan bisa 5 macam kue itu kita kumpulkan sekaligus kan itu. Dan itu ada yang bahkan setiap hari gitu ya. Nah itu yang disebut dengan overfeeding. Bisa jadi, ya ini tentu aneh ya. Wong Ramadan harusnya membatasi kok malah makannya lebih banyak. Ada artikel yang tadi mencoba mengungkap aktivitas aktivitas ekonomi istilahnya ya, atau perputaran uang ketika Ramadan itu jauh lebih meningkat pada negara-negara Muslim yang memang puasa itu. Jadi konsumsi ternyata sangat meningkat, jadi baik makanan,
apalagi banyak ya biasanya pakaian itu namanya pasti baju baru kan Lebaran nanti. Bahkan ini properti rumah gitu, paling nggak ngecat atau apa gitu kan, beli kursi baru segala macam, sampai termasuk bahan-bahan apa tersier ya, misalnya mobil segala macam itu. Nah, itu banyak terjadi. Nah ini fenomena sosial yang ada pengamatnya juga itu. Itu bisa jadi khusus dalam hal makanan ada sih orang itu yang puasa justru overfeeding itu juga ada. Meskipun mungkin mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Jadi kalau puasa itu ya betul-betul memang membatasi bahkan mengurangi dari normal, tapi lebih teratur dari itu. Nah ini hormon hormon IGF-1. Lalu ada lagi adiponektin. Ini dihasilkan oleh jaringan adipos dan plasenta. Juga berperan dalam metabolisme glukosa ya. Jadi glukosa ini kan memang energi atau bahan baku ya, energi secara umum. Jadi selain insulin ternyata ada lagi yang juga terlibat. Dia menginduksi uptake glukos oleh otot skeletal khususnya ya. Jadi oleh otot skeletal. Meskipun insulin juga iya, tapi insulin lebih banyak di liver ya, di metabolisme liver. Di otot skelet juga ada, tapi ternyata adiponektin ini yang berperan menghambat perbanyakan glukosa di liver sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Jadi apa ini? Berarti antagonis ya sama insulin. Jadi menghambat perbanyakan glukosa di liver. Jadi kalau insulin kan memperbanyak ya atau apa? Mengurangi yang di darah. Jadi coba rasional seperti apa? Saya belum ini ya. Seperti tadi apa? Bagaimana dengan insulin? Antagonis apa sinergi? Juga meningkatkan oksidasi asam lemak di jantung, otot skeletal dan liver. Nah, puasa diketahui meningkatkan adiponektin sehingga kadar gula puasa dan trigliseridanya juga meningkat tentunya. Nah, disimpulkan bahwa puasa bisa mencegah dan mengobati diabetes tipe 2. Nah, tadi itu kita tahu diabetes kan ada dua ya. Kalau tipe 1 memang produksi insulin yang rendah, yang tidak adekuat atau karena selnya rusak dan sebagainya. Tapi kalau tipe 2 ini produksi insulin normal, hanya jumlah asupan yang berlebih sehingga kadar insulin yang normal dihasilkan itu kurang, tidak mencukupi. Itu namanya tipe 2. Jadi biasanya ini lalu menimbulkan obes ya atau apa namanya kelebihan berat badan. Jadi energi itu tidak termetabolisme tapi tersimpan dalam bentuk lemak tubuh. Nah biasanya tipe 2 itu seperti itu. Oleh karenanya nanti kalau nggak salah ini di blog di gas 1 ya, di gas fisiologi itu ya, kita bahas tentang ini. Jadi kaitan puasa dengan berbagai penyakit itu banyak sekali. Jadi di MCP 2 itu puasa menjadi solusi terbaik. Ini hasil artikel penelitian. Gitu. Juga ada beberapa lagi misalnya obesitas tadi. Juga penyakit-penyakit kardiovaskular itu bisa diperbaiki dengan puasa. Jadi puasa bisa memperbaiki itu dan lain-lain. Bahkan termasuk ini epilepsi, bahkan termasuk CA ya kanker itu. Orang saya tidak tahu, saya ini termasuk yang sudah positif ya terdeteksi kan sudah ada tindakan itu mudah-mudahan puasa lebih baik. Ini puasa memperbaiki itu. Cuman masih belum secara pasti diketahui. Hanya ada laporan puasa itu mengurangi. Cuman argumen realnya belum banyak yang bisa menegaskan terhadap keganasan. Lalu ada lagi hormon leptin dan grelin. Ini leptin itu terkait dengan lapar dan kenyang ya. Kalau leptin itu hormon kenyang, kekenyangan. Diproduksi oleh sel adipos, mengatur keseimbangan energi dan intake makanan. Jadi kenapa kalau kita merasa kalau perut penuh itu ada rasa kenyang gitu, kenyang itu sudah tidak tertarik lagi untuk makan. Meskipun kalau orang serakah juga masih juga. Nah, itu normalnya ya, sebenarnya sistem apa namanya sistem apa sistem organ tubuh kita itu punya mekanisme ini.
Makanya lalu Nabi itu konsep makannya kan tidak makan sebelum lapar. Jadi artinya setelah lapar baru makan. Dan Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini yang menarik. Jadi sebelum kenyang sudah berhenti dulu, tidak sampai kekenyangan. Kalau kita umumnya dibalik ya, makan sebelum lapar. Belum lapar pun sudah makan. Gitu. Nah biasanya berhentinya malah setelah kenyang, setelah lewat baru berhenti. Nah ini ternyata kurang tepat gitu ya. Jadi sebenarnya hormon ini, hormon leptin ini menjadi penanda atau alarm kalau sudah kenyang jangan diasup lagi gitu, jangan ditambah nanti tadi itu akan sia-sia, akan tidak bisa dimanfaatkan sebagai energi tapi malah tertimbun sebagai bahkan bahan toksik ya. Kita tahu adipus itu kan toksik, makanya lalu di dalam puasa nanti di fisiologi puasa itu salah satunya ada detox ya, detoksifikasi itu ketika orang nggak makan selewat 8 sampai 10 jam itu ada detoksifikasi. Nah, jadi biasanya pada saat itu mulut itu bau. Kenapa sampai ada hadis Nabi bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah gitu. Itu artinya puasanya memang sampai sore. Jadi ketika itu apa itu kadar-kadar kalau nggak salah ini gluconeogenesis yang meningkat. Jadi pembentukan energi dari non karbohidrat, intinya dari lemak utamanya yang dipecah. Sehingga banyak badan-badan keton atau keton bodies. Nah itulah yang menyebabkan bau mulut biasanya karena di darah kita lebih banyak badan ketonnya. Kemudian grelin ini hormon kelaparan, jadi ini kebalikannya. Jadi kalau kondisi perut dan pencernaan kosong maka grelin akan diproduksi. Dia mengatur appetite dan penggunaan energi. Jadi betul selera ya, selera ingin makan, apetit itu. Nah, diketahui tidak terjadi perubahan yang signifikan selama puasa. Masih ada beberapa variasi ya pada populasi tertentu tadi itu. Jadi biasanya secara normal kedua hormon ini tetap bekerja sebagaimana adanya. Bahwa ketika lapar ya dia di grelin disekresi. Ketika sudah kenyang ya leptin yang disekresi. Jadi itu mekanisme normal. Jadi sama ketika puasa ya seperti itu. Hanya mungkin tadi durasi dan apa namanya timingnya yang berubah disesuaikan ya lebih teratur lah karena makannya teratur yaitu maghrib sama sahur yang menjelang subuh. Di luar itu tidak banyak. Ya kecuali tadi orang tertentu. Jadi dengan alasan apa kalau ini ada terus misalnya terus makanannya banyak apa namanya kalau orang Jawa itu banyak pulurannya gitu ya banyak kue buah segala macam ya boleh ya memang bagus tapi sebaiknya tidak berlebihan. Nah tentu banyak lagi yang lainnya tapi paling tidak itu beberapa tadi ada 9 kelenjar dan hormonnya tadi. Jadi meski modifikasi pola makan, pola aktivitas dan tidur selama Ramadan menyebabkan ritme sekresi hormonal, tapi tidak menimbulkan perubahan kondisi kesehatan. Ini pada orang normal ya. Jadi tadi, dengan berpuasa ada perubahan ritme sekresi, bahkan juga kuantitasnya tadi ya, beberapa hormon itu menurun. Tetapi itu tidak sampai pada menimbulkan gangguan. Nah, bahkan tadi pada kondisi tertentu, itu malah memperbaiki gitu ya. Jadi menyehatkan dan memang itu yang diperlukan gitu. Bahkan diketahui puasa dapat mempengaruhi berpengaruh positif pada penyakit tertentu misalnya tadi ya DM tipe 2. Tadi itu. Jadi kalau di kalian bisa cari ya artikel tentang fasting and healing misalnya itu banyak sekali. Puasa dan penyembuhan. Itu ada beberapa penyakit yang ternyata bisa di recovery, bisa diterapi ya, dengan puasa. Tadi itu misalnya DM tipe 2. Kalau tipe 1 ini harus ada rekomendasi dokter ya. Jadi misalnya orang-orang sudah, biasanya tipe 1 itu kan misalnya sudah insulin dependent ya. Dia sudah harus menambah insulin dari luar. Nah seperti ini maka kalau puasa sebaiknya ada rekomendasi ahli atau dokter dalam hal ini. Karena fakta laboratorinya seperti apa, itu nanti ada banyak pertimbangan. Sebab kalau enggak akan sangat membahayakan.
Tapi kalau tipe 2 sudah enggak usah klausul lagi. Pokoknya puasa pasti memperbaiki. Itu fakta ilmiahnya seperti itu. Nah, kemudian profil metabolik dan berat badan pada orang puasa. Jadi ini metabolismenya ya. BB dan BMI ini menurun, baik laki maupun perempuan. Ini normal ya tadi, karena memang asupan di samping apa tadi durasi, kuantitasnya juga akan lebih menurun ya. Jadi normal. Berat badan ini juga impact-nya pada body mass index-nya juga menurun, sedikit menurun tadi itulah. Orang dewasa seperti kita ini rata-rata kalau saya itu menurun 2 kilo. Itu normal. Meskipun kadang-kadang enggak ya, itu berarti kebanyakan makan masih puasa. Ya lebih gawat lagi kalau puasa kok tambah meningkat, ya itu sudah abnormal ya. Jadi sebaiknya kalau puasa itu pasti menurun. Nah, kemudian kadar glukosa LDL itu menurun, tapi HDL meningkat, ini yang bagus. Jadi kalau LDL itu kan istilahnya orang awam lemak jahat ya. Kalau HDL itu lemak baik atau lemak bagus. Jadi high density lipoprotein, kalau L itu low. Dan ada yang VLDL, very low. Itu juga yang buruk. Total kolesterol, trigliserida, dan VLDL-nya tidak berubah secara nyata. Ini tadi. Jadi ternyata tidak menurun, tapi kalau LDL diketahui menurun. Tapi hasil penelitian ini masih memiliki beberapa batasan, misal aktivitas fisik juga berpengaruh ya kita tahu. Nah, tentu tidak serta-merta ya, tidak semata-mata asupan makanan meningkat atau menurun gitu aja ya, tetapi pasti juga aktivitas dalam arti penggunaan energi oleh tubuh tentunya juga akan sangat berpengaruh. Nah, orang dengan aktivitas tinggi misalnya apa masih bekerja ya puasa tapi pekerjaannya juga fisik menguras tenaga ya tetap harus dipenuhi pasokan energinya itu. Kalau enggak ya pasti lemas ya kita tahulah. Kalau kita ini biasa ya kalau di fisiologi dulu ya. Jadi kalau orang habis makan itu kan glukosa darah sangat berlimpah. Jadi sampai 2 jam itu biasanya sangat berlimpah sehingga energi sangat banyak. Nah, tapi setelah 4 jam itu sudah mulai normal, 2-4 jam normal, bahkan mulai menurun setelah 4 jam. Baru setelah itu ada pemecahan apa namanya glikogen yang tadinya ketika berlimpah itu sebagian glukosa disimpan menjadi glikogen. Nanti kalau glukosa darah habis, glikogen yang dipecah, glikogenolisis gitu. Nah, ini pun juga pada saatnya nanti akan habis. Itu kira-kira jam ke-8 atau sampai ke-10 itu biasanya glikogen sudah habis. Maka yang terjadi adalah tadi gluconeogenesis ya. Ada pemecahan lemak atau lipolisis namanya. Nah, saat itulah terjadi tadi detox ya.